Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim Rojabi. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Malang. Dan di sini saya akan membuat sedikit cuplikan video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Media Pembelajaran PAI. Dan berikut sedikit cuplikan video. Saya akan mempraktekkan media pembelajaran atau mempraktekkan tentang media pembelajaran dengan menggunakan media yakni laptop. Dan pembahasan kali ini materi Al-Quran Hadis kelas 7 MTS, yaitu kuteguhkan imanku dengan ibadah. Ya, berbicara tentang masalah keimanan, tidak bisa keimanan itu terlepas dari ibadah. Kenapa? Karena di sini sudah dijelaskan bahwa ibadah adalah aktualisasi dari keimanan. Aktualisasi dari iman. Dan keimanan dapat menjadi sempurna dengan adanya ibadah. Karena apa? Karena ibadah adalah buah dari keimanan atau buah dari iman. Dan mungkin banyak orang berpikir ibadah itu adalah melakukan seperti sholat, zakat, puasa, ngaji, dan lain-lainnya. Ternyata salah. Ibadah itu tidak hanya menyangkut kewajiban manusia di muka bumi ini. Dan ibadah itu juga seperti contohnya itu aktivitas manusia, itu aktivitas kita, apapun itu aktivitasnya, bila diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga dinamakan dengan ibadah. Kesimpulannya jadi bukan hanya ibadah itu bukan hanya sholat, zakat, puasa, tapi aktivitas apapun yang kita lakukan bila itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala juga disebut ibadah. Keimanan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Mengapa? Karena kesempurnaan ibadah itu didasari oleh keimanan. Dan berikut ini saya akan menjelaskan tentang mutiara iman dalam diri manusia. Iman itu diartikan tidak hanya dalam hati, tidak hanya diresapi dalam hati, juga diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan, yaitu iman. Dan di sini juga diterangkan iman dalam kehidupan manusia itu ibaratkan mutiara dan cahaya dalam hatinya, sehingga tanpa iman kehidupan manusia itu akan gelap, tidak terang. Tanpa iman, maka jalan seseorang bagaikan tanpa arah tujuan, karena tidak ada orientasi tertentu dalam perjalanannya. Dan berikut ini juga ada hadis yang menerangkan tentang iman. Berikut hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Yang artinya iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan dilakukan dengan anggota badan. Dari hadis tersebut menerangkan 3 perkara iman. Yang pertama, hati yang meyakini. Jadi kita harus meyakini betul-betul tentang iman tersebut. Dan yang kedua, lisan yang mengikrarkan, maksudnya pengucapan tentang iman. Dan yang ketiga, anggota badan yang selalu menerapkan dalam perbuatan. Jadi kita harus menyertakan perbuatan dengan iman. Dan juga dijelaskan juga kecintaan kita kepada Allah
tentulah diawali dari keyakinan kita akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Tentang keberadaan Allah kita harus yakin akan adanya. Kemudian lisan kita dengan penuh kesadaran mengikrarkan. Selanjutnya tentulah tanpa ada sedikit pun paksaan kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus benar-benar percaya bahwa benar-benar Allah itu benar-benar ada. Sehingga ia meletakkan keimanan kepadanya pada tempat tertinggi dibandingkan kecintaannya kepada apapun. Begitu pula dengan rukun keimanan lainnya. Karena tentu tidak sempurna keimanan kita jika hanya mengimani Allah tanpa malaikatnya. Jadi kita harus mengimani seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti nabi, rasul dan juga malaikat. Di sini juga ada hadis yang menyebut hadis riwayat Muslim yang menyebutkan qala Jibril wa an kibni anil imani qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhir wa tu'min bil qadara khairihi wa syarri. Artinya Jibril berkata, beritahukanlah padaku tentang iman. Jawab Nabi Muhammad SAW, hendaknya engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, juga kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada yang sebalik serta buruk. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis ini yang disebut dengan mempercayai adanya rukun iman. Nah, selanjutnya dalam konteks sosial di mana manusia diciptakan Allah sebagai khalifah di bumi, sebagai pemimpin di bumi, maka keimanan seseorang menjadi hal yang mutlak untuk dimiliki. Bagi kita umat muslim, tidak ada lagi istilah ini aku dengan segala keimananku. Namun yang harus disebarkan dan ditebarkan adalah inilah keimananku dengan kasih sayangku. Maka sebagai pelajar kita hendaknya tidak tenggelam dalam rutinitas ini. Kita dengan mengesampingkan kawan-kawan sekitar kita. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW sebagai tuntunan kita pun mengajarkan bahwa kebaikan untuk orang lain itu juga penting. Juga termasuk kesempurnaan dalam iman. Sebagai disabdakan dalam hadis, diriwayatkan dari hadis Bukhari dan Muslim dan Abu Hamzah Anas bin Malik. Berikut hadisnya. Qala Rasulullah SAW, la yu'mina akhdukum hatta yujiba li ajihi ma yuhibbu li nafsi. Yang artinya Rasulullah bersabda, tidaklah sempurna iman salah seorang dan dari kau sehingga ia mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Jadi isi hadis tersebut adalah apabila kita ingin sempurna imannya, kita harus mencintai saudara-saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nah, selanjutnya menerangkan bab ciri ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang melaksanakan perbuatan baik namun menjadi sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang dilakukannya hanya berhenti sampai di dunia saja, tidak dapat memberikan manfaat bagi dirinya sampai kehidupan di akhirat. Mengapa demikian? Karena ada hal-hal yang belum dipenuhi. Di antaranya, pertama, didasari keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadisnya, ya ayyuhan nasu ukhlisu a'malukum lillahi fa innallaha la yaqbalu minal a'mali
illa ma kholasholah. Yang artinya, wahai manusia, ikhlaskan seluruh amalmu karena Allah. Sesungguhnya Allah tidak menerima sesuatu amal kecuali didasari keikhlasan karenanya. Ya, dari hadis tersebut mengajarkan bahwa semua perbuatan, rutinitas, ibadah, semua pun harus didasari oleh ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita sholat. Sholat kita ikhlas, betul-betul ikhlas, betul-betul kita ikhlas hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memikirkan yang lainnya. Nah, yang syarat kedua, sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Ya, selain keikhlasan, ada hal penting lain yang harus dipahami bagi setiap muslim dalam melaksanakan ibadah sebagai aktivitas keimanan, yaitu melaksanakan seluruh amal perbuatan dengan tidak asal-asalan dalam menjalankan dan sesuai dengan apa yang telah diajarkan Rasulullah. Rasulullah adalah bimbingan kita semua umat manusia. Beliau membimbing kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti ini. Jadi Rasulullah diibaratkan itu manusia pilihan yang dituntun, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan semua perbuatan umat manusia di muka bumi ini. Ya, ada salah satu hadis Rasulullah, yaitu an ummil mu'minina ummi abdillahi an ummil mu'minina ummi abdillahi Aisyah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ya, yang artinya sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis ini menerangkan semua perbuatan kita, semua amalan, semua rutinitas kita harus sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Kesimpulan materi yang saya jelaskan, semua kesimpulan dari materinya itu ternyata mempelajari ajaran Islam adalah bentuk perwujudan dari iman kita. Apapun yang kita pelajari dari semua ajaran agama Islam adalah bentuk keimanan dari diri kita. Betapa tidak dengan mempelajari ajaran Islam, kita mengetahui hal-hal yang dibenarkan dan dilarang dalam syariat Islam, sehingga kita tidak tenggelam dalam kesalahan terus-menerusan. Jadi kita harus mempunyai iman yang betul-betul iman dalam diri kita. Agar apa? Semua perbuatan, pikiran, semua tingkah laku, aktivitas kita agar benar-benar diridhoi Allah oleh Subhanahu wa taala. Demikian cuplikan singkat video media pembelajaran dari saya, dan juga mohon maaf apabila ada salah ucap, kata maupun perbuatan yang tidak mengenakan hati. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Juga baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.